Semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debbie. Hari ini kita akan belajar materi tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang kedua. Nah, tapi sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kamu dapat mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat. Yang kedua, kamu dapat melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat. Yang ketiga, kamu bisa menemukan kosakata terkait sumber energi dengan tepat. Yang keempat, kamu dapat menyusun informasi terkait sumber energi menggunakan kalimat sendiri dengan tepat. Yang kelima, kamu dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi. Dan yang keenam, kamu dapat menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. Hari ini, Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini, Siti akan melakukan senam. Yuk, senam bersama Siti. Olahraga adalah kegiatan yang menyehatkan. Terdapat banyak sekali jenis olahraga, salah satunya senam. Senam merupakan gerakan badan dengan gerakan tertentu. Senam juga menjadi salah satu olahraga yang menyenangkan. Senam dapat dilakukan menggunakan iringan musik. Dalam senam ritmis, terdapat gerak ritmis. Gerak ritmis adalah gerak yang menggunakan irama. Gerakan olahraga ternyata bisa kamu buat berirama. Kamu dapat berolahraga sambil bernyanyi atau mengikuti irama musik. Senam irama disebut juga senam ritmis. Senam ritmis adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmis dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Biasanya alat yang sering digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi. Sebelum melakukan senam irama, perlu dilakukan latihan dasar atau latihan pendahuluan. Latihan ini bertujuan untuk penyeimbang perkembangan otot dan perbaikan kelentukan di semua persendian tubuh. Dalam latihan persiapan, sikap tubuh haruslah baik dan seluruh bagian tubuh harus terlibat aktif dalam setiap gerakan. Nah, secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa senam irama ini atau senam ritmis ini penggabungan antara gerakan tari dengan gerakan olahraga. Nah, kamu juga bisa melihat ya pada gambar untuk alat-alatnya. Di sini ada gambar untuk simpai, gada, pita, ada tali dan juga bola. Ayo lakukan kegiatan jasmani untuk menjaga kebugaran tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian mulailah gerakan senam irama seperti gambar berikut. Gerakan yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan alat. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah simpai. Pertama, lakukan gerakan berjalan diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan. Lalu, tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Kemudian, kaki kanan melangkah ke depan, simpai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Setelah itu, kedua kaki merapat berdiri. Setelah itu, kedua lutut ditekuk.
Simpai diayunkan ke atas. Kemudian simpai diayunkan ke belakang lutut, diluruskan kembali. Badan tegap kembali. Gerakan senam irama tersebut merupakan sebuah rangkaian. Lakukan gerakan ini tanpa terputus-putus. Setelah mengetahui rangkaian kombinasi gerakan tersebut, lakukanlah bersama-sama dengan iringan musik instrumental yang temponya pelan seperti musik klasik. Bentuklah barisan seperti pada gambar berikut ini. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata. Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Setelah kata terbentuk, mereka pun membuat kalimat. Nah, di sini ada contoh ya. Ada huruf-huruf yaitu H, A, M, I, T, R, A. Nah, jika disusun membentuk kata matahari. Kalimatnya yaitu matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, kemudian di sini Ibu Devi contohkan kembali ya. Yang selanjutnya ada di sini huruf G, E, N, R, I, E. Nah, jika disusun membentuk kata energi. Kalimat yang sesuai untuk menggunakan kata energi ini yaitu matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Yang kedua ada huruf C, Y, A, A, H, A membentuk kata cahaya. Kalimatnya energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Siti dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat, beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Nah, perhatikan untuk yang pertama, ketika meminum air minum dengan habis, ini contoh menghemat energi ya. Kita beri tanda centang. Kemudian ada gambar mematikan keran. Nah, ini juga contoh kewajiban, menunjukkan kewajiban menghemat air. Kita beri centang. Lalu ada gambar ketiga dan keempat, ini tidak ya. Ini perilaku yang tidak tepat ya dalam menghemat air, maka kita beri tanda silang. Kemudian gambar selanjutnya menyikat gigi tapi keran airnya sambil dihidupkan. Nah, ini juga perilaku yang tidak tepat menghemat air ya. Lalu untuk menyiram bunga ya, ini kegiatan perilaku yang tepat ya dalam menghemat air karena sesuai kebutuhan. Nah, ingat ya bahwa menghemat air itu adalah suatu kewajiban. Nah, berikut ada tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, tugas PCOK. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Di sini ada 5 soal ya. Silahkan kamu kerjakan di buku tulis. Kamu bisa lihat kembali ya penjelasan ibu tadi. Di situ juga sudah ada terdapat jawabannya. Yang kedua ada tugas PPKN. Praktekkan 4 cara menghemat energi di rumah kamu. Tugas dibuat dalam bentuk video. Nah, jadi ini kamu mempraktekkan langsung di rumah 4 cara dalam menghemat energi. Kamu tunjukkan nanti, kemudian pada saat kamu melakukannya, nanti minta tolong kepada orang tuamu atau keluargamu di rumah untuk videokan kamu. Lakukan dengan benar ya.
Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Dewi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat belajar ya anak-anak dan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.